Vanessa, kamu lahir dan dibesarkan sebagai seorang Advent hari ke-7. Di manakah tantangan pribadimu hari ini? Hari ini terkadang saya merasa kewalahan melihat orang-orang di gerejamu dan nggak menyadari akan isu-isu yang terjadi saat ini, seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, dan bagaimana hal itu mengarah pada kedatangan Yesus kembali. Hal-hal seperti agenda perubahan iklim itu satu hal. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang mereka gunakan untuk membawa hukum hari Minggu. Jadi itu baru satu hal saja. Sepertinya Anda adalah penonton setia acara WhatsApp Prof. Sepertinya Anda telah menonton cukup banyak episode. Bagaimana hal itu mengubah hidupmu? Saya sangat menghargai pembawaan Walter dan fakta bahwa dia tidak perlu berteriak padamu untuk menyampaikan maksudnya. Dia sangat terpelajar dan salah satu hal yang saya sukai saat ia berbicara tentang hal-hal seperti evolusionisme versus kreasionisme. Dia benar-benar memiliki contoh-contoh dan poin-poin. Dia dapat mengungkapkan sains di balik berbagai hal, yang mana sangat menarik dan membantu Anda jika Anda ingin memberitahu orang lain. Ya, dia sangat berpengetahuan lebih dari satu aspek dan juga Alkitab. Dan sangat menyenangkan menonton acaranya. Ketika Anda menonton WhatsApp Prof, apakah ada sesuatu di dalammu yang seperti, oh, saya harus membagikannya kepada orang lain, dan bagaimana Anda melakukannya? Sangat menarik. Seperti yang saya katakan, salah satunya ialah kreasionisme, itu salah satunya. Dan bahkan di gereja, saya mendapati bahkan di gereja, karena ketika anak-anak pergi ke sekolah negeri, atau orang-orang yang berkunjung, seringkali mereka bahkan tidak percaya pada kisah penciptaan. Jadi itu satu hal yang saya coba sampaikan dan menggunakan poin-poin yang Walter berikan dalam programnya. Dan menggunakannya untuk menyanggah beberapa argumen mereka. Sebab mereka benar-benar percaya pada apa yang dikatakan dunia kepada mereka. Berasal dari Karibia, apa tujuan pribadi Anda untuk menjangkau diri Anda sendiri dan menolong orang lain untuk memahami Injil Kristus? Ya, budaya yang berbeda memiliki cara yang berbeda untuk dijangkau. Jadi akan baik juga untuk kembali ke rumah beberapa waktu, bahkan jika saya tidak pergi secara fisik, kepada orang-orang di pulau-pulau kami juga, tetapi orang-orang di sini dari budaya yang berbeda. Saya pikir lebih mudah bagi saya untuk berpindah antar budaya karena saya punya semacam relasi. Sehingga ada banyak diaspora di negara ini juga. Sehingga kami memiliki relasi hanya karena kami memiliki kesamaan latar belakang, sejarah yang sama, sehingga lebih mudah bagi saya untuk berbicara dengan yang punya dialek semacam itu. Kadang-kadang orang akan tertarik pada Anda, oh apakah kamu berasal dari... Dan lebih mudah untuk membuka percakapan dengan orang lain dengan cara itu juga, jadi ya. Nah, ketika Anda berada di stand pameran Clash of Minds, melihat-lihat, mungkin Anda untuk pertama kali melihat Walter secara langsung, saya kira. Benar, jadi apa kesan Anda tentang pekerjaan yang dilakukan Clash of Minds? Saya pikir kalian melakukan pekerjaan yang luar biasa, kalian menjangkau orang-orang di seluruh dunia, dan menggunakan internet dan media dengan cara yang luar biasa. Dan ya, ada beberapa cara di mana orang-orang dapat dijangkau, yang mana jika secara langsung terkadang sulit. Dan itu juga bagus bahwa jika saya tidak bisa mengatakan sesuatu dengan cara yang fasih, saya akan dapat mengarahkan seseorang ke video. Jadi itu cara yang bagus juga. Kadang-kadang saya bisa membagikannya. Terutama ketika kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa terkini. Dia mengatakannya sedemikian rupa, sulit bagi saya untuk menyampaikannya. Dan terkadang Anda mencoba mengatakan sesuatu kepada seseorang dan mereka merespon, oh tolong, itu tidak akan pernah terjadi. Misalnya konstitusi Amerika Serikat tidak ada pemisahan gereja dan negara. Dan dia akan menjelaskannya dengan cara yang lebih baik daripada saya. Jadi saya pikir tidak apa-apa untuk melakukan penginjilan sekunder, di mana Anda menggunakan kata-kata orang lain, yang dapat menjelaskan sesuatu sedikit lebih baik dari yang mungkin Anda bisa, jika Anda tidak sefasih mereka. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu menjawab pertanyaan. Semoga Tuhan memberkatimu. Dan sama juga untuk Anda, dan seluruh tim dan mereka yang saya lihat di TV dan yang tidak. Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih telah datang jauh-jauh menyeberangi lautan untuk datang dan mengunjungi kami di Orlando.
Claire, senang sekali bertemu dengan Anda dan mendengar sebagian dari cerita Anda. Saya pikir ini sangat unik. Apakah Anda ingin berbagi dengan saya dari mana sebenarnya Anda berasal? Dan beberapa informasi latar belakang tentang kehidupan pribadi Anda? Dan karena Anda berada di sini dengan suami, silahkan bagikan cerita Anda kepada saya. Terima kasih. Dari mana saya berasal? Untuk saat ini, bila itu maksudnya, saya berasal dari Kanada. Tapi saya asli orang Lebanon dari negara Lebanon. Dan saya lahir dan dibesarkan sebagai Katolik di sekolah asrama Jesuit di Lebanon. Dan kemudian yang saya tahu sepanjang hidup saya sampai saya meninggalkan Lebanon adalah bahwa hanya ada umat Katolik di dunia yang mana kami dilindungi. Tetapi ketika saya datang ke Kanada selama masa perang, saya menyadari bahwa ada banyak denominasi lain selain Katolik. Jadi apa yang diajarkan di sekolah asrama adalah bahwa Kitab Kejadian hanyalah sebuah kisah yang diceritakan Abraham. Bagaimana dia tahu bagaimana dunia ini bermula? Dan Kitab Wahyu saya diberitahu bahwa itu adalah Yohanes ditinggalkan sendirian di sebuah pulau dan dia kehilangan akal sehatnya. Dan demikianlah dia muncul dengan semua cerita ini. Jadi hal itu melekat di benak saya seperti kepikiran, kalau begitu untuk apa kita ada di sini? Jika awal dan akhir itu adalah tidak benar, di manakah kita? Apa artinya berada di bumi ini? Pasti ada sesuatu yang terjadi dalam diri Anda, sehingga Anda memutuskan untuk pergi ke Israel. Dan kemudian Anda pergi. Lalu apa yang terjadi? Jadi saya telah mencari selama bertahun-tahun. Dan kemudian saya pergi ke Israel pada tahun 2019. Saya pergi ke sana selama 1 bulan. Dan 2 minggu berikutnya saya pergi ke Sungai Yordan. Dan saya melihat sekeliling dan saya melihat orang-orang ini bahagia dan mereka dibaptis. Dan mereka memuji dan mereka berdoa. Dan saya berkata, Tuhan, mengapa Engkau tidak menunjukkan dirimu kepadaku? Saya telah mencarimu dan Engkau tidak menampakkan diri kepada saya. Tapi Anda tahu, saya tidak menyerah. Saya tidak akan menyerah kecuali Engkau memberkatiku. Dan kemudian tiba-tiba, semua kebisingan itu, Anda pernah ke daerah wisata itu, dan Anda akan mendengar suara bising di mana-mana. Semua kebisingan itu menjadi tenang. Saya tidak bisa mendengar siapapun lagi. Satu-satunya yang saya dengar adalah suara yang berkata, bersihkan dirimu dari sistem kepercayaan masa lalumu. Dan saya aquafobia. Anda tahu apa itu aquafobia? Saya terlalu takut untuk masuk ke air yang saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dan Sungai Yordan sangat berlumpur. Namun entah bagaimana saya akhirnya masuk ke dalam sungai dan saya berdoa dan saya berkata, Tuhan, apapun sistem kepercayaan yang saya miliki di masa lalu, saya akan melepaskannya di sini, di air ini. Lalu saya keluar dari air, jadi saya melakukannya. Dan segera setelah saya keluar dari air, saya merasa jauh lebih lega. Ketika saya kembali ke hotel dan saya menelepon suami saya karena dia masih di Kanada. Dan dia berkata, oh aku harus menghentikan video yang sangat menarik saat kamu menelepon. Lalu saya tanya, film apa? Dia bilang seorang bernama Walter Faith dan dia membahas tentang hari Sabat. Dan saya bilang, oh, baiklah Mark, kita akan membicarakannya ketika saya pulang. Jadi ketika saya sampai di rumah, saya bilang, jadi apa yang dikatakan Walter Faith ini? Siapa dia? Katanya, apakah kamu pernah dengar tentang denominasi yang disebut Masehi Advent hari ke-7? Saya jawab, tidak, saya tidak tahu. Dia bilang, itulah Walter Faith itu. Dia seorang pendeta Masehi Advent hari ke-7. Dan video yang aku tonton itu adalah tentang memelihara hari Sabat. Dan segera setelah dia mengatakan itu, saya hanya duduk di kursi dan saya mulai menangis. Dan dia berkata, mengapa kamu menangis? Saya bilang, kamu tahu aku dibesarkan dalam budaya
di mana hari kerja adalah angka-angka dan kami hanya memiliki nama untuk 2 hari dalam seminggu. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Kemudian hari Jumat disebut Juma, yaitu hari persiapan, dan hari Sabat disebut Sabat. Dan saya berkata kepada suami saya, aku tidak percaya aku dibesarkan dengan nama-nama hari itu, dan aku bahkan tidak memperhatikannya. Dan kemudian kami duduk dan menonton Walter Faith yang ditonton suami saya sendiri dan saya takjub. Rasanya seperti ada kerak di mata saya dan kerak itu hilang begitu saja. Saya dapat melihat kebenaran dan saya dapat memahami apa yang dikatakan Walter. Dan kemudian pandemi terjadi. Bagi kami di rumah tangga saya itu adalah berkat. Karena kami tidak perlu pergi kemana-mana. Kami hanya duduk dan menyaksikan Walter. Satu video demi video, satu video demi video. Dan beberapa di antaranya kami menonton 2 dan 3 kali karena kami mencoba mengikutinya bersama dengan Alkitab. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Saya berhutang budi pada Walter sehingga saya bisa berada di sini hari ini. Itu pasti. Ketika Anda melihat situasi bahwa keduanya, suami Anda dan Anda sendiri, berada dalam waktu yang sama dalam pencarian, kurang lebih keduanya menemukan, tidak ada yang kebetulan. Apa rencana Tuhan bagi Anda secara pribadi? Apa yang telah Anda pelajari dari pengalaman tersebut bagi diri Anda dan keluarga Anda? Anda tahu saya sering berpikir bahwa sayalah yang berdoa di Sungai Yordan. Mengapa Tuhan menunjukkan kepada suami saya terlebih dahulu? Karena suami saya adalah seorang penganalisa. Dan jika dia tidak yakin, dia tidak akan bergerak. Dan itu akan menjadi hambatan bagi saya di rumah saya, bukan? Jadi dia sudah teryakinkan sebelum aku teryakinkan. Jadi kami berdua bisa berada di jalan yang sama. Dan mulai dari sini kami dipanggil, kami telah dipanggil, tapi saya tidak tahu untuk apa, saya tidak tahu. Tapi kami merasa sangat terhormat menjadi bagian dari rencana Tuhan. Jika tidak, saya pikir ini tidak akan terjadi, ini tidak terjadi secara kebetulan begitu saja. Saat itu saya sedang berada di Israel dan suami saya di Kanada dan ketika saya berdoa, dia sedang menonton Walter. Itu adalah sesuatu yang memang disebut sebagai keajaiban. Tuhan bekerja dengan mukjizat. Apa visi pribadi Anda tentang pekerjaan yang dilakukan Clash of Mind? Dan mengapa Anda merasa bahwa ministry itu dipanggil untuk melakukan pekerjaan khusus di akhir zaman? Anda tahu cara Walter memahami situasi, cara dia melakukan penelitiannya di belakang layar. Dia mengajari saya untuk tidak menerima hal-hal begitu saja. Maksud saya, Walter melakukan begitu banyak penelitian yang begitu sangat dalam. Di tempat yang sangat dalam, sehingga ia membawanya ke permukaan. Tidak ada orang lain yang begitu. Saya tidak pernah mendengar orang lain melakukan, atau mengatakan apa yang dia lakukan atau katakan. Dan Anda tahu, yang indah dari hal ini adalah dia berada di sisi lain. Dia dulu berada di sisi lain dan sekarang dia berada di sisi ini dan dia tahu kedua dunia itu. Dan dia menunjukkan kepada kita kedua dunia itu. Dia mengatakan perbedaan antara kedua dunia itu. Dan dia bukan karena Clash of Minds selama masa pandemi, saya tidak tahu. Anda lihat kami begitu baru, kami akan tersesat begitu mudah karena semua kebingungan yang terjadi. Tapi kemudian ketika kami duduk dan menonton Clash of Minds, dan ketika kami duduk dan menonton WhatsApp Prof, kami sangat menantikannya setiap minggu. Jadi kita akan mendapatkan semacam petunjuk tentang di mana kita berada, dan apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dinantikan.
Saya tidak pernah, ada satu seri, saya harap saya bisa mengingat nama dari seri tersebut. Di mana saya duduk dengan pulpen dan kertas mencatat semua penjelasan seperti apa arti air di dalam Alkitab. Apa arti bintang-bintang dalam Alkitab? Saya tidak pernah mendengar apapun semacam itu. Jadi saya duduk dan menuliskan semuanya dan itu sangat membantu saya untuk mempelajari Alkitab sendiri. Karena di mana kita sekarang, saya dan suami saya tidak punya siapa-siapa untuk mengajari kami. Kami tidak punya siapa-siapa, sama sekali tidak ada orang untuk mengajari kami. Jadi kami mengandalkan video Walter Veith untuk memahami Alkitab sebagaimana yang kami butuh pahami. Terima kasih banyak telah berbagi visi anda, masa lalu dan sejarah, dan masa kini anda tentu dengan tim Clash of Minds. Kami mendoakan yang terbaik dan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih dan terima kasih banyak atas pelayanan Anda. Saya berdoa untuk kelompok Anda setiap hari agar Tuhan menjaga dan menyelamatkan Anda. Karena kami membutuhkan orang-orang seperti Anda pada saat ini dalam masa sejarah, itu pasti. Terima kasih banyak. Amin. Ya. Hai, saya duduk di sini dengan Faith Lascelles. Dan Anda mewakili organisasi bernama Streams of Light International, kan? Ya, Pak. Dan Anda memiliki buku Great Controversy yang Anda publikasikan. Tapi ini buku Great Controversy dengan perbedaan. Jika Anda membukanya, Anda akan menemukan di berbagai bab, Anda akan menemukan kode QR. Dan jika Anda memindainya, maka Anda akan mendapatkan semua informasi mengenai bab ini ditambah video, ceritakan tentang proyek Anda. Kami ingin melihat satu buku ini ada di setiap rumah di Amerika Utara pada tahun 2026. Dan yang kami miliki adalah sebuah buku yang kami yakini bisa masuk ke setiap rumah dengan cara yang dapat mengatasi hambatan yang mungkin dimiliki beberapa orang jika mereka tidak suka membaca. Buku ini akan membacakannya sendiri untuk Anda. Ya, dan jika mereka tidak tertarik dengan buku sejarah, nubuatan Alkitab, kami punya majalah kesehatan yang cocok dengan itu yang dapat memenuhi kebutuhan yang mungkin mereka miliki. Namanya Thrive, kan? Ya. Dan ya, kami telah menyusun paket jangkauan keluar ini dan sebuah program untuk membantu gereja-gereja lokal untuk dapat mendistribusikan secara terorganisir dengan peta jangkauan keluar di daerah tersebut. Tahu kemana harus pergi dan daerah mana yang telah mereka jangkau, dan bagaimana cara mengetuk pintu. Dengan cara yang menyenangkan mengajak orang menerima buku ini dan berdoa bersama mereka dan menawarkan belajar Alkitab. Dan kami bermitra dengan gereja-gereja di seluruh Amerika Utara. Ya, dan kami sangat senang bahwa pada tahun 2025, kami akan membawa misi ini ke luar negeri. Ke Eropa dan tempat-tempat lain di dunia saat Tuhan membuka pintu-pintu, jadi kami sangat bersyukur. Saya pikir ini ide yang bagus karena Anda memiliki bukunya sehingga bagi mereka yang suka membaca, mereka bisa membaca seluruh buku. Itu versi lengkap? Yeah. Itu lengkap. Bagi yang tidak suka membaca dan ingin tahu tentang hal-hal ini, mereka tinggal klik kode QR, dapatkan semua informasi dalam bentuk video sehingga semuanya ada di sini dalam satu buku kecil. Menakjubkan. Itu ide yang brilian, saya pikir begitu. Jadi jika orang ingin mendukung ini dan menerima buku-buku ini, saya berpikir apakah Anda memberikannya secara cuma-cuma? Kami pastinya mencoba di Amerika Utara pada 2024. Kami punya kesepakatan khusus untuk gereja yang bermitra dengan kami. Saya tidak tahu seperti nantinya di tahun 2025, tetapi kami berusaha membuatnya masuk akal karena kami ingin buku ini disebarluaskan. Jadi jika Anda ingin menjadi bagian dari penginjilan keluar ini, Anda bisa hubungi faithstreamsoflight.net. Baiklah, saya ulangi faithstreamsoflight.net.
Dan ambil semua buku ini, bagikan seperti daun-daun di musim gugur. Amin. Dan memukul 2 burung dengan 1 batu. Kita tidak ingin membunuh burung-burung itu kan, kita ingin menjaga mereka tetap hidup. Tapi bagi mereka yang pecandu media, ada kod QR. Bagi mereka yang suka membaca buku, bagus semuanya dalam 1 paket. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Tidak, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Dengan senang hati, Tuhan memberkatimu. Terima kasih. Dan Anda punya nama yang tepat, Faith. Mari kita melangkah maju dengan iman, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saya pikir ini adalah ide yang luar biasa dan saya berdoa agar Engkau akan memberkati proyek ini. Dan berkati penyebarluasan buku yang luar biasa ini, Great Controversy, agar buku ini dapat tersebar seperti daun-daun di musim gugur. Dan berkatilah Faith ketika ia bekerja untuk misi ini dan mencoba untuk mempromosikannya. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Hai, saya duduk di sini bersama Michelle. Hai Walter. Dan saya sangat senang bisa duduk di atas perabotan ini. Benar, ini sangat cocok. Tuhan telah menyiapkannya untukmu beberapa tahun lalu saat kami mendapatkannya. Ceritakan kepada kami bagaimana perabotan ini bisa berada di stand kami di ISC. Sebenarnya kami membeli sebuah rumah bandar, rumah sewaan, jadi ini adalah Airbnb kami. Dan warnanya indah sekali kan? Konsolnya, sofanya, kami pikir warnanya cantik. Mereka mendekorasi rumah bandar dengan semua barang ini. Dan kami sudah memilikinya selama sekitar 3 tahun. Minggu lalu, Lana menghubungi teman baikku, Lon, yang ia kenal karena Lon memesan barang dari Clash of Minds. Jadi mereka menjalin persahabatan itu. Dan suatu saat Lana mengajukan pertanyaan. Dan kami bilang kami punya Airbnb yang bisa mereka tinggali. Kami akan dengan senang hati membantu kalian bersiap-siap karena ini adalah berkat yang luar biasa. Total onslaught, pelayanan Anda bagi kami dan keluarga kami. Jadi kami bilang kami akan senang untuk membantu. Maka ketika mereka berada di sana, mereka bilang, oke, kami akan melupakan hal-hal lain. Bisakah kami memiliki barang ini? Ini cocok sekali. Dan tentu saja kami katakan, ya tentu saja. Baik sekali Anda. Terima kasih telah membantu kami menyusun ini semua karena Anda tahu ketika Anda bepergian perjalanan jauh, sulit untuk mendapatkan semua yang Anda butuhkan. Tapi yang membuat saya terkejut adalah bagaimana semuanya cocok dengan nuansa warna dan semuanya. Ini seperti Tuhan sudah merencanakannya sejak lama. Benar sekali, dan saya, Henry, dan Lana berbelanja di karpet. Ya, terlihat indah di sini, sungguh sebuah berkat. Terima kasih. Sekarang bagaimana Anda bisa dikaitkan dengan Lana dan dengan Clash of Minds? Ya, saya sudah menjadi seorang Masehi Advent hari ke-7 selama sekitar 21 tahun saat ini. Saya dibaptis di Gereja Baptis Minggu Kalvari non-denominasi. Jadi saya di sana selama sekitar 5 tahun. Saya mempelajari Wahyu dan saya membaca semua seri buku Left Behind. Saya membaca semua buku Tim LaHaye. Saya seperti Tuhan, wow, ini sangat menarik. Saya mengalami pertobatan dramatis sebab saya kacau sekali sebelum menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Jadi sekitar 5 tahun saya mempelajari kitab Wahyu dan Daniel dan saya merasa seperti, Tuhan, saya tidak akan pernah mengerti hal ini dengan benar. Ini tidak masuk akal, saya tidak bisa mengerti ini. Kemudian saya mendapat selebaran di surat yang memiliki gambar-gambar itu, binatang-binatang dan semua itu, dan tertulis Seminar Wahyu, namun tidak tertulis nama gerejanya. Jadi saya pergi ke sana, itu sekitar 21 tahun yang lalu, 6 minggu terbaik dalam hidup saya. Saya duduk belajar dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu terbuka di depan mata saya.
Dari situlah saya menjadi seorang Masehi Advent hari ke-7. Jadi saya bilang, oke, saya seorang Advent hari ke-7, saya akan memelihara Sabat. Sekarang saya mengerti, saya sangat senang. Jadi begitulah saya menjadi seorang Advent. Tetapi dalam perjalanan saya menjadi Masehi Advent hari ke-7, ketika saya pertama kali masuk, saya selalu berada di gereja yang menyenangkan. Kita punya musik yang bagus, baik, dan menyenangkan. Kita selalu melakukan apa yang kita inginkan. Itu suasana kebaktian yang sangat-sangat santai, bukan? Jadi itu hampir selalu begitu di semua gereja yang pernah saya datangi, gereja-gereja Advent. Tapi bagi saya itu nyaman. Saya mengajar sekolah Sabat, saya mengajar Pathfinders, apapun yang dapat saya lakukan untuk mengajar. Menjadi bagian dari itu, saya ikut dan saya sangat senang melakukannya. Tapi saya bertemu Lon dan Duen pada tahun 2018, teman baik saya yang juga membantu hal ini. Jadi saya belajar sedikit saat itu dan saya mendengar orang-orang berkata, oh, Anda harus makan yang lebih sehat, atau musik itu buruk untuk Anda. Dan jawaban saya selalu, Alkitab katakan bahwa Anda boleh makan makanan yang halal. Kita tidak makan daging babi atau binatang laut, tetapi Alkitab katakan kita boleh makan yang halal. Benar, kami berpegang pada prinsip kesehatan fisik. Ya, tepat, selalu begitu. Lalu musiknya tidak masuk akal bagi saya. Apa yang salah dengan musik yang menyenangkan? Kita ada di gereja yang menyenangkan, kan? Inilah yang biasa kita lakukan. Anak-anak saya menyukainya. Saat itu saya masih punya anak kecil. Jadi kami melanjutkan perjalanan itu dan rasanya tidak terlalu memuaskan. Tapi saya katakan, Tuhan, dimanapun Engkau menempatkanku, aku akan melakukan kehendak-Mu dan melakukan apa yang Engkau ingin aku lakukan. Dan akhirnya, Lana dan Duen memulai seminar wahyu di rumah untuk anak-anakku untuk melakukan seri. Dan mereka akhirnya sampai pada tahap di mana mereka katakan, ini, dengarkan ini, kamu siap untuk ini, bukan? Dengarkan ini. Itu adalah seri Total Onslaught. Jadi saya merasa, oke, ini terlihat keren, aku akan mendengarkan ini. Dan saya telah mendengarkan Doug Batchelor dan membaca setiap buku yang saya bisa tentang Advent selama 20 tahun. Bagus, tetapi saya masih berpakaian seperti yang saya inginkan, memakai riasan, makan seperti yang saya inginkan. Sekali lagi, hati saya tulus, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya. Tetapi tak pernah sekalipun ada yang mengatakan bahwa saya perlu melakukan hal lain dengan keyakinan. Saya tidak mendengar tentang roh nubuat. Saya tidak mendengar tentang semua itu. Apakah mereka pernah mengatakan sesuatu tentang roh nubuat? Tidak seingat saya. Tentu saja tidak secara spesifik. Bagaimanapun mereka tidak membuatnya menonjol. Mereka tidak menekankannya. Tidak pernah menyinggung soal itu. Dan saya rasa mereka tidak pernah benar-benar membicarakannya jujur saja. Jadi saya menonton seri Total Onslaught. Dan ketika saya memulainya, saya mungkin menyelesaikan seluruh seri sekitar 6 minggu. Kalau itu, saya menonton setidaknya 2 kali sehari. Mungkin lebih, tapi saya seperti... Dan ketika saya menontonnya, saya memahami kebenaran setelah selama ini tidak memahaminya. Dan pada saat itu saya berkata pada Lon dan Duen, apakah saya melewatkan sesuatu di sini? Saya telah membaca buku Great Controversy, saya membaca Desire of Ages, 5 buku besar itu. Saya membaca semua itu lebih dari sekali. Tapi apa yang mereka bicarakan roh nubuat? Mengapa saya merasa ada sesuatu yang hilang? Sesuatu hilang. Ada sesuatu yang hilang. Apa yang saya lewatkan benar? Jadi mereka katakan, oh, kesaksian bagi sidang. Sudahkah Anda membaca kesaksian bagi sidang? Saya tanya, apa kesaksian bagi sidang itu? Buku-buku seperti tulisan permulaan, petunjuk diet dan makanan, tidak ada yang pernah memperkenalkan ini kepada saya sebelumnya. Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah memesan seri buku 9 jilid itu, dan saya mulai membacanya. Dan Walter, saya mau beritahu, saya belum sampai kepada beberapa pasal awal. Dan saya hampir merasa malu seperti yang saya rasakan ketika pertama kali saya bertobat kepada Tuhan. Karena saya merasa, oh Tuhan, saya harus berubah. Saya harus berubah, saya sama saja seperti dunia. Gereja kita sama seperti dunia, sama seperti apa yang ada di luar sana. Dan Tuhan menginginkan umat yang khas. Ia akan segera datang kembali dan ia ingin agar orang-orang menjadi roh nubuat. Ia ingin membawa kita kembali ke keadaan semula. Ya. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan melakukannya secara bertahap, selangkah demi selangkah. Bertahap, ya. Karena kita sudah sangat jauh. Jauh sekali. Kita bahkan tidak dapat memahami jarak yang ada di antara keadaan asli dan keadaan kita yang jatuh sekarang. Walter, saya beralih dari makanan cepat saji, 1 atau 2, mungkin 3 kali sehari baru 1,5 tahun lalu. Ini baru-baru saja, 1,5 tahun lalu, untuk mencari tahu cara memasak vegetarian. Saya bahkan tak tahu cara memasak yang tak sehat. Saya tidak dibesarkan di lingkungan yang mengajarkan masak. Jadi sepanjang tahun ini merupakan sebuah perjalanan, tapi perjalanan yang menakjubkan. Seperti saya dan Tuhan mengizinkan saya, Ia memberikan saya kebun yang indah di mana saya dapat memberkati banyak orang.
Sebuah area yang luas di mana saya memulai seminar wahyu dan pelayanan-pelayanan, namun ini sebuah perjalanan tetapi juga panggilan amaran bagi kita bahwa kesaksian bagi sidang seri 9 jilid ini itu dimulai dengan seri Total Onslaught. Maka mereka harus mendapatkan kesaksian itu dalam buku tulisan permulaan, karena hidup saya selama 1,5 tahun terakhir ini merupakan sebuah perubahan yang dramatis, luar biasa. Tuhan katakan sempitlah jalan. Ya. Dan sedikit yang menemukannya. Ya. Nah, hal itu biasa mengganggu saya karena mengapa harus disembunyikan? Tapi kemudian ada ayat lain dalam Alkitab yang mengatakan, carilah maka kamu akan mendapatkan. Jadi syarat untuk menemukan adalah mencari. Dan saya bertemu dengan begitu banyak orang di dunia ini yang berkata, saya bertanya kepada Tuhan, di manakah jawabannya? Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tolong ungkapkan dirimu padaku. Saya sendiri juga melakukannya. Saya diingat duduk di kapel kecil itu dan tidak ada jawaban dari Tuhan. Dan saya berkata, saya sudah selesai dengan ini. Tidak ada jawaban. Dan saya bilang, jika engkau ada, tunjukkan dirimu padaku. Dengan kata lain, Anda sedang mencari, bukan? Ya. Dan saya tidak pernah berharap menemukan apa yang saya temukan, tapi saya menemukannya. Ya, jadi hingga Anda sampai pada titik ketika Anda berkata, Tuhan tunjukkanlah kepadaku. Tunjukkan padaku ya. Dia tidak akan memaksakan diri padamu. Ya. Jadi Anda harus langsung pada intinya, yaitu mengajukan pertanyaan. Dan dia menciptakan keadaan dalam hidup Anda sehingga Anda bersedia untuk mengajukan pertanyaan. Dan iblis menempatkan begitu banyak hal yang menghalangi Anda sehingga Anda tidak bisa menjawab atau mengajukan pertanyaan. Dan Anda tidak mencari, dan jika Anda tidak mencari, Anda tidak menemukan. Dan itulah cara dunia dan gereja kita ketika saya melihat gereja-gereja. Anda tahu saya ingin berteriak, saya ingin pergi beranjak. Karena mereka senang dengan kondisi mereka dan tidak perlu mencari. Dan tidak perlu berubah. Setelah saya mempelajari semua ini, saya mulai menonton acara Media on the Brain. Tentu saja saya mulai belajar semua hal ini tentang musik, tentang obat-obatan, tentang semua hal ini di gereja. Tentu saja tentang diet, cara berpakaian, Anda tahu tidak ada riasan, pengalaman yang paling merendahkan. Tetapi yang saya katakan, Tuhan sedikit tentangku. Aku tidak ingin orang melihatku. Ini bukan tentang diriku, ini tentang Dia dan aku ingin bersinar baginya. Tetapi hanya mereka yang benar-benar mencari dan menyelidiki, dan itu memalukan karena... Menurut Anda berapa banyak pengetahuan yang dimiliki Allah dibandingkan dengan kita? Banyak sekali. Tak terbatas, bukan? Jadi berapa banyak yang harus kita cari? Banyak sekali. Tak terbatas, kan? Ya, sebanyak yang bisa kita dapatkan. Teruslah mencari sampai Allah menunggu umat yang siap baginya. Tidak pernah ada waktu di mana kita dapat mengatakan bahwa kita telah selesai, karena kita akan terus mencari dan menemukan untuk selama-lamanya. Tapi waktunya singkat. Seperti yang Anda katakan, seperti yang kita semua tahu ketika kita mempelajari tanda-tanda zaman, kita tidak menentukan tanggal pastinya. Tapi ketika Anda melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitar Anda, inilah waktunya. Seperti setelah semua hal yang terjadi 1,5 tahun ini, saya merasa, ayolah kita lakukan ini, mulai membaca. Saya akan memposting, Anda tahu, seri 9 jilid kesaksian untuk gereja. Dan saya sudah sampai pada jilid 5. Saya sudah setengah jalan di jilid 5. Saya mulai sekitar setahun lalu membaca semua tulisan permulaan. Jadi saya hampir sampai selesai. Jilid 5 sangat bagus. Ya. Jilid 9 juga sangat menarik karena tepat di bagian akhir. Dan ada banyak hal di dalamnya yang seharusnya menginspirasi kita. Tentu saja. Tetapi Anda tahu selera humor Tuhan? Karena ketika saya mengalami semua ini dan kami punya rumah bandar dan saya punya pelayanan yang saya mulai, saya punya tenda besar di properti saya untuk memulai seminar wahyu. Saya bilang kepada Tuhan, mungkin Walter Veith bisa datang ke sini suatu hari dan melakukan seri di sana. Atau mungkin tentu saya menyebutkan beberapa nama lain juga. Jadi ini semua bagi saya adalah, saya bilang bahwa Tuhan memiliki rasa humor, Dia luar biasa. Anda cukup dekat untuk menjadi bagian dari ini, untuk menjadi berkat, untuk mendukung hal ini. Karena kita punya pekerjaan yang harus dilakukan. Yang bisa saya katakan adalah semoga Tuhan memberkatimu seiring Anda mencoba membagikan bahwa ada yang lebih dari hanya sekadar menghangatkan bangku-bangku gereja. Tentu saja ya. Bahwa ada seluruh dunia di luar sana yang mana Tuhan ingin perlihatkan kepada kita.
bahwa ada pekabaran kesehatan seperti yang telah Anda temukan. Ya. Dan orang-orang di dalam gereja berpikir bahwa hal itu adalah sebuah pembatasan. Ini bukan pembatasan, ini adalah ledakan. Ini untuk keuntungan kita. Ya. Membuat kita lebih sehat. Ya, saya sadari itu. Dan jika Anda bisa membuat orang memahami hubungan tersebut, bukankah itu luar biasa? Pastinya. Dan pemikiran saya dulu, ya saya yakin Tuhan ingin kita makan sehat, itu mungkin akan menyenangkan. Dia mungkin seperti, oke, alangkah baiknya jika kamu makan sehat. Sekarang saya mendapati tidak, Tuhan menyuruh kita makan sehat. Dia tidak meminta kita dengan sopan. Maksud saya tentu saja dia memiliki belas kasihan dan anugerah, yakinlah. Kemurahan dan rahmat yang besar. Tapi dia seperti, tidak, ini yang aku perintahkan pelajari. Aku menanti orang yang benar-benar mendengarkanku. Saya percaya bahwa waktunya akan tiba ketika perbedaan antara mereka yang mengikuti pekabaran kesehatan dan mereka yang tidak mengikuti akan menjadi sangat-sangat terlihat di dunia. Dan semakin cepat kita melakukannya, semakin baik. Namun bagi kita yang telah bergerak di jalur itu, kita telah memulai pelayanan kesehatan yang disebut Verity. Dan tujuannya adalah untuk membantu mereka yang belum menemukan manfaatnya. Ya. Tapi sayangnya, banyak dari mereka yang menemukannya akan menemukannya karena mereka telah sudah sangat jauh tertinggal dan menjadi sangat sakit sehingga mereka tidak dapat beroperasi lagi. Bukankah lebih baik melewatkan hal itu dan langsung ikut sebelum kita sampai ke tahap itu? Dan untungnya setidaknya bagi saya dan keluarga saya, kami tidak mengalami konsekuensi kesehatan yang buruk, di mana kami sehat-sehat, dan itu adalah sebuah proses. Percayalah, kita belum sepenuhnya sampai di sana. Ini sebuah proses kemajuan. Ini baru terjadi dalam 1 tahun terakhir, tetapi yang pasti ini adalah sebuah berkat. Sungguh suatu berkat untuk melihat bagaimana Tuhan memberkatimu dan menghargaimu ketika Anda berusaha melakukan yang terbaik untuk memuliakan Dia, sebaik yang Anda tahu. Dan saya mau katakan, carilah seperti yang Anda katakan, carilah dengan segenap hatimu. Dan kamu akan menemukan dan Dia akan membukakan pintu. Dia akan memberkati, Dia akan memberkati. Jadi lengan kesehatan membuka pikiran, dan ketika pikiran terbuka, aspek spiritual dan pelajaran firman bisa masuk. Kita juga harus memiliki pikiran yang jernih selama apa yang akan menimpa kita di dunia ini. Dan segera kita harus dapat membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Amin. Karena iblis adalah tuan dalam menjual kesesatan. Benar, sungguh benar sekali. Dia memiliki saya untuk selama bertahun-tahun. Jadi apakah Anda memiliki kata-kata dorongan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada para pendengar? Saya hanya ingin katakan, jika Anda belum menonton Total Onslaught, ini 36 seri, saya menontonnya di YouTube. Tontonlah karena ini akan mengubah hidup Anda dan kebenaran akan terungkap, Anda akan melihatnya. Kesaksian bagi sidang, jilid 1-9, tulisan permulaan, bacalah dan pelajari itu. Karena Allah sedang melakukan pekerjaan di akhir zaman ini. Dan itu mengubah hidup saya seperti yang tak bisa dibayangkan. Anda dapat tanyakan teman-teman saya. Jadi yang pasti, selidikilah roh nubuat. Allah berkata bukan hanya sekedar saja. Kita harus mempelajari roh nubuat jika kita ingin siap untuk kedatangan Tuhan kembali. Terima kasih Michelle, bolehkah kita berdoa bersama? Tentu. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesaksian Michelle. Dia berada di gereja untuk waktu yang lama. Kemudian dia menemukan bahwa Tuhan memiliki pesan khusus bagi umatnya pada saat ini dalam sejarah bumi. Dan hamba-Mu berdoa kiranya Engkau menggunakan dia dengan kuasa, menguatkan dia, dan menjadikannya benteng pertahanan pada masa ini. Sebuah mercusuar cahaya yang dapat dipancarkan kepada orang-orang. Dan hamba-Mu ini mendoakan ini dalam nama Yesus, amin. Amin. Nah, kita punya tamu yang menarik di sini, Ivan Raj. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Terima kasih telah menerima saya. Terima kasih telah datang.
Bisakah Anda menceritakan sedikit tentang sejarah Anda? Tentu. Dan ada beberapa hal menarik yang Anda ketahui tentang yoga dan hal-hal seperti itu. Tentu saja. Sebenarnya saya lahir dan besar di India. Saya belajar di sekolah Hindu beberapa tahun. Dan kemudian kami menjadi anggota Advent. Dan karena itu ada satu titik dalam hidup saya di mana saya memiliki pertanyaan tentang mana agama yang benar, yang merupakan kebenaran. Dan salah satu karyawan saya memperkenalkan saya pada seorang pembela agama Islam yang sebenarnya salah mengutip dari kitab suci. Saya tidak tahu bahwa dia salah mengutip dari kitab suci. Saya condong ke Islam dan mempertanyakan Alkitab. Pada waktu itu, salah satu teman Advent saya memperkenalkan saya kepada materi hubungan Islam dengan Roma oleh Profesor Walter. Jadi materi tentang Islam itu? Ya. Bagian dari seri Total Onslaught. Seri Total Onslaught, jadi saya menonton satu materi itu, dan lalu saya berbincang-bincang dengan atasan saya. Dan kemudian saya cuti 2,5 minggu, dan saya menonton semua materi Total Onslaught. Setidaknya 2 atau 3 kali berulang-ulang secara bergantian kan? Jadi itu benar-benar mengubah hidup saya, dan kemudian saya kembali ke pekerjaan saya. Saya bilang saya ingin berhenti bekerja, dan saya bilang saya ingin memulai pelayanan, dan saya akan menjalani sisa hidup saya untuk Tuhan. Wow. Itu singkatnya. Itu luar biasa. Jadi kapan ini terjadi? Jadi ini sekitar 13 tahun yang lalu. Oke. Ya. Lalu apakah saat ini Anda terlibat dalam pelayanan? Ya, jadi kami memiliki mitra pelayanan bisnis saya, Heidi Tompkins dan saya. Kami sebenarnya memulai Dapur Sehat Heidi, di mana kami membuat truffle wortel kesukaan Anda. Dan kami memulainya 10 tahun yang lalu. Ketika kami mulai, kami memiliki garis besar bisnis kami, karena fokus bisnis kami berpusat pada pelayanan. Jadi kami sebenarnya memiliki cetakannya, dan kami bertemu Profesor Walter di salah satu GC pada tahun 2015. Kami mulai tahun 2014, tahun 2015 kami mendatanginya, dan kami memberikan cetakan garis besar bisnis kami. Dia membacanya, saya rasa Anda tidak mengingatnya. Dia membacanya dan dia kembali keesokan harinya dan berkata, Anda berada di jalur yang benar, katanya. Luar biasa. Jadi Anda masih bersama Dapur Heidi? Ya, Heidi Tompkins dan saya, kami masih menjadi mitra pelayanan bisnis. Tahun lalu kami juga memulai, selain Dapur Sehat Heidi, kami juga memulai Wisdom Pearl. Dan kemudian 5 tahun yang lalu, kami mulai memproduksi video tentang yoga, disebut Yoga Unboxed. Di mana saya menjelaskan akar yoga yang ditemukan dalam kitab Kejadian pasal 3. Ceritakan tentang itu. Oke. Jadi dalam agama Hindu sebagai agama, mereka memiliki 2 cabang besar, ateistik dan teistik. Jadi teisme, cabang teistik dari agama Hindu, mereka terlibat dalam penyembahan berhala. Bagian ateis dari agama Hindu, mereka terlibat dalam pemujaan alam, panteisme. Jadi yoga cocok dengan bagian ateistik dari agama Hindu. Dan kata yoga berarti menghubungkan pikiran manusia dengan pikiran siwa. Dari situ agama Hindu mengajarkan bahwa sebenarnya ada seorang guru Hindu tertentu mempromosikan ajaran ini, bahwa murid pertama yoga adalah seorang wanita. Dan siwa disebut sebagai adi guru yang berarti guru pertama. Dan dia duduk di bawah pohon, dan pohon itu disebut pohon pengetahuan. Dan dia mengajari wanita itu. Jadi yoga memiliki 2 dasar, fondasinya ada 2. Yaitu manusia adalah ilahi, Anda akan menjadi seperti dewa dan dewi. Jadi itu adalah ajaran dari si ular. Ya. Dan siwa adalah dewa kehancuran. Dia adalah dewa kehancuran, dan ketika kita melihat atribut Lucifer dan siwa, itu sangat cocok. Wow, mereka sama? Hal yang sama. Jadi nama yang berbeda, orang yang sama, ajaran yang sama. Itu menarik bahwa patung akselerator yang mereka bangun memiliki logonya, dewa kehancuran, siwa. Ya. Jadi ketika Tuhan menempatkan saya di depan semua kebenaran ini, ketika Tuhan membawa saya pada semua informasi ini, saya sebenarnya tidak ingin membicarakannya. Tapi saya merasa sangat tidak enak karena banyak orang yang tertipu. Jadi ada bukti arkeologi yang ditemukan di India di mana 5.000 tahun yang lalu, bukti arkeologis menunjukkan siwa digambarkan dengan tanduk. Jadi dia juga disebut dewa bertanduk, dia androgini, dia juga memiliki kaki yang bersila. Seperti Baphomet?
Ya, sama seperti Baal, Baphomet, kepribadian atau entitas yang sama. Jadi sejak 5.000 tahun yang lalu, orang-orang kuno yang tinggal di sana disebut sebagai harapan. Ini disebut peradaban harapan. Dia adalah dewa yang terutama bagi harapan menurut bukti-bukti arkeologis. Dan meterai yang ditemukan di peradaban harapan, yang sebenarnya bagian barat Laut India, itu sampai ke Iran. Ini adalah peradaban kuno terbesar di seluruh peradaban, terutama di bagian barat Laut India. Harapan, stempel Pashupati, disebut Pashupati, yang berarti sang dewa binatang. Meterai ditemukan dalam penggalian. Jadi itu sedikit mengenai yoga. Apakah Anda dalam program Anda melatih orang atau mendidik orang sehubungan dengan bahaya yang terlibat? Ya, ada bahaya fisik, mental, dan spiritual. Pertama, bahaya fisik. Jadi yoga punya 8 anggota badan yang mereka sebut. Salah satu anggota badannya yaitu postur, salah satu yang lain adalah meditasi, mengosongkan pikiran kan? Dengan kata lain, menutup lobus frontal dari berpikir. Jadi aspek fisik dari yoga dan postur, tubuh manusia tidak dirancang untuk membungkuk ke arah itu. Anda tahu? Jadi banyak orang Kristen di barat mengira itu hanya olahraga. Namun bahkan Islam pun memiliki olahraga dalam ibadah mereka. Islam memiliki 9 peregangan dalam setiap namaz mereka. Mereka harus melakukan 9 peregangan, 9 postur, dan ekspresi fisik dari ibadah adalah bagian tak terpisahkan dari banyak agama lain. Jadi itu adalah sesuatu yang baru bagi pikiran Kristen Barat. Jadi itu mempengaruhi tubuh, itu sebabnya banyak guru yoga juga melakukan operasi penggantian pinggul karena tubuh tidak dirancang untuk membungkuk seperti itu. Kemudian ketika kita masuk ke aspek mental atau sebelum itu. Jadi meditasi, banyak orang mengalami ketenangan pikiran, tapi sebenarnya itu bukan ketenangan yang Yesus berikan. Karena ketika lobus frontal dipaksa untuk menutup, seperti dipaksa untuk berkonsentrasi atau fokus pada satu hal, maka melatonin dikirim ke tubuh berpikir bahwa, oh orang ini sedang tidur sekarang karena otaknya tidak bekerja. Jadi ada stimulasi buatan melatonin. Itulah mengapa dalam agama Hindu hal ini disebut sebagai keadaan bahagia. Itulah yang dikemas dan dijual sebagai kedamaian. Tetapi damai sejahtera yang Yesus berikan memberi kita keberanian. Itu menolong kita menghadapi masalah dalam hidup secara langsung. Jadi pada dasarnya perbedaannya adalah yang satu mematikan semuanya? Ya. Dan itu pada dasarnya juga keadaan nirwana dalam agama Buddha? Ya. Semuanya dimatikan? Ya. Tapi Yesus mengatakan dia datang untuk memenuhimu? Ya. Jadi itu adalah antitesis. Dalam kenyataan sebenarnya ketika Anda membawanya sejauh mungkin, dalam ajaran Buddha ketika Anda mencapai tahap nirwana, Anda mencapai tahap ketiadaan. Jadi bukankah ini adalah pemujaan terhadap ketidaksadaran, terhadap ketiadaan? Ya. Sedangkan Yesus Kristus datang untuk menawarkan hidup dan kehidupan yang penuh. Dan selalu menakjubkan bagaimana Anda dapat menciptakan agama di mana ketiadaan, kehampaan. Pada dasarnya perayaan kematian menjadi agamamu. Ya, itu benar. Bagaimana perasaan Anda sekarang setelah Anda pindah dari sana ke Advent? Apa semangat Anda untuk menjangkau orang-orang yang terjebak dalam apa yang Anda kerjakan? Ya, jadi saya melihat ini adalah penipuan dan ada sebenarnya salah satu politisi terkemuka di India Selatan. Dia benar-benar menyebut Hindu sebagai agama yang diilustrasikan dengan bawang. Saya tidak sedang menyinggung siapapun. Saya punya teman-teman Hindu yang baik, tapi itu yang dia katakan. Karena saat Anda terus mengupas lapisan bawang, tidak ada apa-apa di dalamnya. Jadi begitulah adanya. Jadi konsep kasih tidak ada dalam agama Hindu atau Buddha. Karena itu semua tentang pelepasan. Sedangkan dalam kekristenan yang berdasarkan Alkitab itu adalah kemelekatan. Dan berbicara tentang ajaran Buddha, Buddha sebenarnya setelah bermeditasi dalam waktu yang lama setiap hari, ia sebenarnya meninggal karena masalah usus. Karena jelas ada hubungan antara otak dan usus. Jadi usus menjadi lebih lemah karena otak ditekan untuk berpikir secara artifisial. Keduanya bekerja bersama? Bersama ya. Jadi aspek pola makan dan kesehatan mental sangat terkait dengan subjek ini.
Ya. Sekarang ketika Anda masuk Advent, apakah ini mengejutkan bagimu atau apakah Anda merasa lega ketika menemukan semua hal ini? Oh, tentu saja melegakan. Kebenaran memerdekakan saya. Dan saya mengatakannya dengan sepenuh hati karena dua hal yang saya pahami saat saya meneliti tentang yoga. Pertama, tingkat penipuannya luar biasa karena penipuan itu terjadi tepat di depan mata kita dan dunia bahkan tidak mengetahuinya. Ya. Jadi itu membuat saya menyadari tingkat penipuan tipu muslihat dari musuh dan bagaimana dia telah memperbudak dunia dengan tipu muslihatnya. Itu salah satunya. Berikutnya adalah jika musuh bisa begitu taktis dan begitu halus, lalu siapa yang kemudian memiliki otoritas terakhir dengan kasih? Dan betapa lebih besarnya dia, betapa lebih agungnya dia dalam karakternya. Jadi saya dapat melihat dan membedakan antara sang musuh dan Tuhan Juru Selamat Yesus Kristus. Jadi sejak saat itu saya menyerahkan kembali hidup saya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya masih dalam proses tetapi Tuhan memakai saya. Kiranya Tuhan memberkatimu dalam pelayanan. Dan saya berdoa bahwa Anda akan menjangkau banyak orang dengan kebenaran. Seperti yang Anda katakan, iblis menyembunyikan kebohongannya di depan mata. Ya. Dan itu adalah bagian dari keahliannya. Ya. Dia berhasil menipu orang, tidak hanya di dunia agama tetapi juga di dunia politik. Ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati dan menggunakan Alkitab sebagai dasar. Ya. Dan saya sangat senang, sangat bersyukur bahwa Tuhan menggunakan seri Total Onslaught membawa Anda keluar dari dunia itu ke dalam kehidupannya yang indah. Terima kasih banyak untuk semua yang kalian lakukan di Clash of Minds. Terima kasih banyak telah menerima saya. Nah, sebelum kita tutup, kalian punya acara di bulan September? Ya. Jadi pada pertengahan September tanggal 13 dan 14, kami menyelenggarakan konferensi penjangkauan keempat melalui organisasi kami, Wisdom Pearl. Dan jika pemirsa Anda dapat menonton video-video sebelumnya dan pembicaraan di saluran YouTube kami, Wisdom Pearl. Jadi kami menyelenggarakan sebuah konferensi di Ark Encounter Museum di Kentucky. Oke. Jadi kami memiliki banyak hadirin non-Advent juga dalam konferensi kami yang hadir. Dan tujuannya adalah untuk menghubungkan pekabaran Advent dengan komunitas non-Advent dan para pendengar non-Advent. Ya, itu di Ark Encounter. Di mana itu? Itu di Kentucky, ya di Kentucky. Dan kami juga bersama pendiri Ark Encounter dan Museum Penciptaan. Dia akan berbicara tentang bukti-bukti air bah. Dan kami juga meminta agar dia bisa diwawancarai oleh pendeta kami, Ron Kelly, di atas panggung. Sempurna. Terima kasih. Bisakah kita berdoa bersama? Ya, tentu saja. Bapa Surgawi, kami telah berbicara tentang usaha yang sangat penting mengekspos isu-isu yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Dan hamba berdoa agar Engkau menggunakan teman kami dengan kuasa dalam mengekspos apa yang terjadi di luar sana dan membawa mereka ke dalam terang yang indah dari pelayanan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hi Rachel. Halo. Senang bersama Anda di Stand Clash of Minds ini. Terima kasih, senang berada di sini. Ceritakan sedikit latar belakang cerita Anda. Ya, hanya ringkasnya saja. Saya dibesarkan di gereja Advent. Dan saya baru saja di sini memberitahu Walter bahwa saya menghabiskan beberapa waktu di luar gereja. Itu berlangsung selama beberapa tahun dan kemudian sekitar 7 tahun lalu Tuhan membawa saya kembali. Dan sungguh menakjubkan atas bagaimana Tuhan menuntun saya melewati semuanya. Ketika Anda mengisi diri Anda dengan program, internet, atau apapun itu, Anda menemukan WhatsApp Prof yang saya tahu. Bagaimana WhatsApp Prof memengaruhi dan memperkuat kehidupan Anda sendiri?
Berikan saya beberapa informasi yang Anda katakan. Wah, sangat mengesankan. Saya belajar sesuatu dari situ dan saya ingin membagikannya. Bagaimana hal itu mengubah hidup Anda? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Saya sudah menonton WhatsApp Prof sejak mereka memulainya. Dan sungguh informasi yang luar biasa. Dan saya mendapati bahwa itu selalu tidak hanya menginsafkan sesuatu, tetapi mengingatkan betapa dekatnya kita dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan persiapan yang perlu kita miliki untuk itu. Dan tentu saja saya telah membagikan beberapa di antaranya kepada keluarga. Anda tahu selama pandemi ada beberapa hal yang menurut saya yang benar-benar saya rasa perlu dibagikan. Tentang beberapa masalah kesehatan yang terkait, tetapi juga bagaimana itu berkaitan dengan masa yang kita jalani. Dan membagikannya kepada anggota keluarga, ya. Saya tidak tahu latar belakang keluargamu, anak-anak, pasangan, atau apapun itu. Tetapi apakah penting bagi Anda untuk membagikan Injil di daerah tempat Anda tinggal? Karena Anda sendiri mempercayainya dengan sangat kuat. Dan Anda melihat kedekatan, seperti yang baru saja Anda jelaskan, tentang Kristus. Apa yang dapat kita semua lakukan untuk bersatu bersama, menurut pendapat pribadi Anda, untuk membuat orang paham, dengar, hanya akan ada beberapa tahun singkat lagi atau kurang untuk kedatangan Kristus kembali. Ada semacam urgensi untuk itu, bukan? Ya, saya pikir kita memang perlu untuk terus memberitahu apakah itu keluarga atau teman, atau bahkan orang lain mungkin yang bekerja sama dengan kita atau yang bahkan tidak tahu, ya. Tapi untuk terus memberitahu mereka bahwa Yesus akan datang dan alasan-alasan mengapa secara spesifiknya. Dan pelayanan ini yang dimiliki Clash of Minds telah menyajikan dengan sangat baik. Apa yang sedang terjadi di dunia politik atau di tempat lain di dunia, kan? Dan saya pikir ketika orang mulai melihat itu, mereka akan sadar. Sungguh pernyataan yang indah. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Kiranya Tuhan memberkatimu. Terima kasih, Tuhan memberkatimu juga.